Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al-khair kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ya Rashid alhimna rusdak wa ahyina rasidin wa ya hadi اهدنا الصراط المستقيم ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, takdiripun Allah Azza wa Jalla kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan ugi kesehatan sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Ramadan. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin bab 39, yaitu haqqul jar wal wasiyah bihi. Kita mencermati 3 hadis. Hadis ke-6, ke-7 dan ke-8 saya beri subtema, yaitu
3 jalan menuju mulia. Ada yang salah tapi kaprah, yaitu ada yang memahami kemuliaan itu didapat dengan nasabnya, atau kemuliaan itu didapat dengan memaksakan orang untuk memuliakan dia. Itu tidak pas. Kalau kita studi Quran, studi hadis, kita dapati nek kepengin dadi wong mulya iku kudu duweni sikap sing mulya lan gelem mulyakno wong liya. Jadi nek kepengin dadi wong mulya, ojo meksa wong liya untuk memuliakan kita. Di tengah-tengah masyarakat iku kepengin mulya iku instan. Mergo bapake kiai kepengin dimulyakne. Mergo bapake kuwi duwe gelar-gelar sosial kemasyarakatan, maka dia itu identik langsung kepengin dimulyakno koyok dene wong tuane utawa nasabe. Tidak. Kalau kita studi Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sing paling mulya niku takwane. Mila kalau pingin mulia di sisi Allah harus punya perilaku mulia, dan itu ditunjukkan dengan memuliakan sesama. Jadi ojo sampai kepengin mulya meksa wong, aku iki mulyakno. Nah, itu ndak pas. Itu tidak ajaran agama kita. Disitulah urgensinya pagi ini kita akan belajar di antara, sekali lagi di antara jalan menuju mulia, yaitu melakukan 3 karakter utama. Apa saja nanti kita akan cermati pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah. Kita baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna jarun jarahu ayyagriza khasabatan fi jidarih. Nah, ini dawuhnya Nabi. Setelah itu kemudian sudah komentar dari sahabat Abu Hurairah memahami realitas yang ada. Kita cermati hadis yang pertama. Wa anhu, ini berarti kita melihat kajian Kamis yang lalu. Kamis yang lalu hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Maka hu di sini dhamirnya itu ke sahabat Abu Hurairah. Wa anhu lan kacerita saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi dawuh la yamna, ojo sampai nyegah utawa ngelarang sapa jarun tangga jarahu ing tanggane jar. Jadi janganlah seseorang itu melarang tetangganya ayyagriza yen to nancepake sapa jarah khosabatan ing kayu fi jidarihi ing dalam temboke jar. Janganlah seorang tetangga itu melarang tetangganya menancapkan sepotong kayu pada dindingnya. Artinya konteksnya ketika itu berdekatan dan itu diperlukan. Kalau konteks saat ini misalnya, yojo dilarang lah. Nek misalkan tonggo duwe acara terus memakai halaman rumah kita, itu namanya tasamuh atau toleran. Jadi kita memberikan kesempatan. Atau nek tonggo nitip sepeda dan itu diletakkan di depan halaman kita misalnya. Memang ini lebih tepatnya prakteknya di kampung. Jadi nek nduk perumahan rodo angel. Jadi prakteknya begitu. Sahabat Abu Hurairah berkata kepada teman-temannya, melihat realita egois terus gak gelem toleran kepada tetangganya. Niki sahabat Abu Hurairah langsung mengingatkan. Berarti ini pelajarannya apa?
nek ono gak tepake konco, gak tepake tonggo, gak tepake dulur, itu jangan diam saja. Karena apa? Kalau diam kita itu menjerumuskan mereka pada hal-hal yang tidak bagus. Apalagi kita tahu. Maka di sini sahabat Abu Hurairah ngelingno, mali arakum anha mu'ridin. Mengapa kalian ikrot niku berpaling, mengabaikan anjuran Nabi ini? Wallahi, demi Allah, la armiyanna biha baina aktafikum. Aku akan memikulkan tanggung jawab masalah ini di atas pundak kalian. Jadi pelajaran pentingnya di situ. Jadi ketika ada praktek di antara tetangga, saudara, kolega sing gak bener, ayo dielingno, tentunya dengan cara yang benar pula. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa anhu, artinya sama, dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini cukup terkenal. Nanti dengan cermati ada perbedaan yang prinsipil di hadis yang kedua dan ketiga nanti. Yang kedua ini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man utawi sapane wong kana iku ana sapa man, iku yu'minu ngaku iman sapa man billahi kelawan Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir. Jadi bukan berarti, hati-hati loh ya, bukan berarti rukun iman itu ada dua, ndak. Ya, jadi rukun iman itu ya tetap ada 6. Iman ke Allah, iman kepada sinten malih? Malaikatnya Allah, utusannya Allah, nabinya Allah, kitabnya Allah, hari kiamat dan qadha serta qadar. Tapi di sini dicukupkan 2, karena 2 ini yang menjadi pondasinya. Jadi nek iman kepada Allah, otomatis dia itu iman kepada utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitabnya Allah, ini billah. Kemudian wal yaumil akhir, itu menjadi pembeda antara orang beragama dengan tidak. Yaumil akhir, ikut dino akhir, dino kiamat, itu tidak sekedar hancurnya dunia. Hari akhir itu dipahami oleh orang beragama sebagai yaumal jaza. Milo jenengan kalau membaca Fatihah, surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, itu diterjemahkan sebenarnya secara bahasa, Maliki itu yang menguasai, Yaum itu hari, Ad-din itu agama. Tapi coba lihat terjemahan, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Padahal di situ ad-din. Ad-din itu agama. Tapi kenapa diartikan sebagai yang menguasai hari pembalasan? Karena inti beragama, iku yakin apapun yang dilakukan di dunia ini, iku pasti diwales kalian Gusti Allah. Lho niku lho, bedane wong beragama atau tidak. Nek wong iku gak duwe agama, iku kelakuane sak karepe. Mergo napa? Wis marine mati selesai. Dikubur gak dikubur, wong urip iku mek nang donya tok. Gak ana urip nang kuburan iku gak ana. Gak ana urip sak badane kiamat, gak ana. Makane urip sak karepe dhewe, dipenak-penakno, mati ya mati, ngono wae. Tapi nek wong mukmin ora kaya ngono. Uripe hati-hati, mergo tiap salat dielingno Maliki Yaumiddin, yang merajai. Kalau manya dibaca pendek, kalau manya panjang, yang menguasai. Dino kiamat, iku maksudnya nopo? Sekarang silakan berkuasa di dunia ini, tapi ingat penguasa tunggal pada hari kiamat nanti adalah Allah Azza wa Jalla. Dan di situ ad-din adalah yaumal jaza. Karena sekali lagi inti beragama, ku yakin nanti apapun yang dilakukan pasti terbalaskan. Makanya di sini disebutkan wal yaumil akhir. Jadi nek wong kuwi ngaku percaya nang Gusti Allah, percaya sesuk bakal tumiba dinane piwales, iku kudu duwe kelakuan sing apik.
Dicontohkan di sini salah satunya saja. Fala yu'dzi mongko aja nglarakno sapa man jarahu ing tanggane. Itu seakan-akan ancaman. Nek wong kuwi nglarakno menyakiti tanggane sesuk iku bakal sora dina kiamat. Karena apa? Tonggo itu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Dan tetangga itu bisa menentukan nasib kita di akhirat nanti. Pernah saya ceritakan betapa suatu ketika Nabi bersama para sahabat itu di depan beliau itu lewat jenazah. Tentu jenazah digotong, mboten mlaku dhewe. Nek jenazah mlaku dhewe medeni. Jadi digotong. Akhirnya pripun? Tonggo-tonggone do komentar. Iki wong apik, iki wong apik. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, wajabat wajib. Tidak lama kemudian ono jenazah mana digotong. Tonggo kanan kirine do komentar. Iki wong elek, iki wong elek. Kanjeng Nabi uki dawuh, wajabat wajib. Akhirnya sahabat Umar itu bertanya, maksud panjenengan iki pripun to Kanjeng Nabi? Kok wau ngendikan wajabat 2 kali ini apa maksudnya? Nabi kemudian menjelaskan, ngene lho Umar, nek ana wong tonggo kanan kirine kuwi ngomong nyekseni nek dheweke kuwi apik, wajib mlebu surga wong iku. Tapi nek tonggo kanan kirine nyekseni nek wong iku elek, wajib wong iku mlebu neraka. Lho niki lho bahayane. Makane urip nang donya aja nglarakno tanggane supaya ora rupek uripe luwe-luwe sesuk nalikane ngadep Gusti Allah. Ini yang pertama. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sing ngaku iman marang Allah lan dina akhir, falyukrim dhaifa, becik mulia no tamune. Di sini tidak harus tamu yang beragama Islam, tidak, tamu siapapun kudu dimulyakne. Mari jenengan kalau mencermati bagaimana utusan Najron yang datang kepada Nabi untuk dialog, padahal mereka itu adalah Nasrani, itu betul-betul dimuliakan oleh Nabi. Makanya ayo mulyakne tamu. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Nanti di redaksi yang lain aw liyasmut. Apa di situ? Nek ngaku iman marang Allah, nek ngaku iman sesuk ana dina piwales ngomong sing apik. Nek gak iso ngomong apik, luwih apik meneng. Kalau sekarang ini, kalau dulu ngomong ya, kalau sekarang mencuit, yaitu membuat statement di media sosial, iku kudu sing apik. Ojo sampai ngelarakno wong liya. Ojo sampai lali. Suatu ketika Nabi itu bertanya kepada sahabat, sahabatku, awakmu kabeh iku rota. Sopo al-muflis? Muflis niku bangkrut maknane. Nggih, muflis. Akhirnya sahabat itu menjawab, Nabi, al-muflis indana man la dirhamalah wala malalah. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasul, orang yang di dunia ini tidak punya harta, tidak punya uang. Nabi akhirnya meluruskan pola pikirnya. Ora koyok ngono sahabatku. Muflis itu hakikatnya orang yang nanti menghadap Allah di hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, pahala puasa Ramadan, pahala puasa sunnah, pahala haji, pahala sedekah, pokoknya amale akeh. Tapi di satu sisi waqad syatama hadza wa qadafa hadza wa akhadha mala hadza. Di satu sisi yang lain amale wakeh, tapi dheweke gak iso ngrekso lisane, senengane nglokno wong, nodo wong, nyebarno berita hoax, senengane njokok zalim nang wong liya. Iki model koyok ngene iki sesuk keapiane dijokok kalian Gusti Allah, diambil diberikan kepada orang yang dia sakiti. Karena yang disakiti seluruh ITS, padahal jumlah ITS itu piro nih.
Jadi sakmono akeh akhirnya tekor keapiane entek. Akhirnya apa? Dosa orang yang disakiti diambil dibrekno nanggane dhek, maka tidak punya kebaikan, yang ada hanyalah keburukan. Ini loh muflis yang sesungguhnya. Milo ayo direkso lisane. Jadi 3 hal ini. Baik, kemudian yang di bawahnya rawi sahabatnya berbeda. Kalau tadi sahabat Abu Hurairah, yang ketiga ini sahabat Abu Sureh Al-Khuzai radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, mirip dengan yang kedua, bedanya satu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Untuk belakangnya sama. Jadi terkandung pelajaran untuk masalah tonggo. Ini riwayat yang nomor 2, jangan menyakiti. Tapi riwayat yang ketiga, hendaklah berihsan. Ihsan itu memberikan yang terbaik. Dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Jadi memberikan yang terbaik. Jadi berarti apa? Niku kalih penekanan. Siji ojo ngelarakno, nomor loro berusaha ngapii sakuate marang tonggone. Itu kata kuncinya. Maka pelajaran penting dan perubahan perilaku dari kita mengkaji 3 hadis di atas. Yang pertama, 3 jalan menuju mulia. Sekali lagi di awal tadi saya sampaikan, nek kepengin mulia ojo meksa wong liya mulyakno kita mergo apapun yang kita miliki. Tapi nek kepengin mulia, tunjukkan sikap yang mulia kepada sesama. Di hadis yang kita kaji, sikap yang mulia itu apa? 3 hal. Yang pertama, bersikap terbaik kepada tetangga. Yang kedua, bersikap terbaik kepada tamu. Dan yang ketiga, berkata yang baik. Nek gak iso ngono, yo luwe apik meneng digawe zikir mawon marang Gusti Allah. Ini ya 3 jalan menuju mulia. Poin yang pertama. Yang kedua, pelajarannya harus selalu diingat di surah Qaf ayat 18. Allah dawuh, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap oleh lisan seseorang melainkan di sisinya ada raqib, ada atid, ono sing ngawasi, ono sing nulis. Makanya nek ngomong sing hati-hati, gak ono statement apapun yang mungkin di situ lolos dari CCTV, yang lolos dari pengawasan seseorang, tapi tidak akan pernah lolos dari pengawasan para malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, nomor 3, supaya duweni omongan sing apik. Niki saya tampilkan doa ini saya dapati sering dibaca oleh Khulafaur Rasyidun Al-Khamis, khalifah yang kelima. Sinten? Umar bin Abdul Aziz. Niku sering baca doa niki. Ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani. Saya terjemahkan, Allahumma ya Allah, inni setuhune kula, a'udzu nyuwun pangreksa kula, bika dateng panjenengan, min syarri lisani, saking olone lisan kula. Niki penting kita biasakan membaca. Ya Allah, aku berlindung dari perkataan yang buruk. Loh, perkataan yang buruk niku nopo? Tidak hanya mencaci. Kalau kita pimpinan membuat keputusan, menyuruh kepada bawahan yang buruk, itu juga lisan yang buruk. Makanya sering diwaos supaya lisan kita terjaga, tertata dengan baik, sehingga selamat di dunia, selamat di akhirat. Makaten mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah.
Kalau tidak saya yang bertanya. Kalau saya yang bertanya, jawabannya boleh salah. Ya, jadi jenengan pokoknya jawab oleh hadiah. Hadiah kali ini karya dari Syekh Ahmad Al-Misri, judulnya Adab Penghafal dan Pengajar Al-Quran. Ini bahasa Arabnya Adabu Hamilil Quran wa Muallimih. Jadi adab penghafal Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Pertanyaannya adalah sangat sederhana. Jenengan salah mboten napa-napa, pokoknya jawab. Siapakah dia? Seputar sejarah. Beliau ulama yang lahir di Aceh. Kakeknya itu menjadi imam masjid Baitur Rahman yang terkenal di Aceh itu. Beliau lahir tahun 1909 di Aceh. Wafatnya 1979 di Jakarta. Awal ketika tumbuh besar, beliaunya aktif di Sarekat Islam. Kemudian aktif pula di Ormas Muhammadiyah ketika itu. Tapi kemudian semakin lama belajar terus menerus, akhirnya aktif juga di Partai NU. Jadi beliaunya bisa masuk kemanapun. Puncaknya ketika Mbah Wahid Hasyim itu diangkat sebagai Menteri Agama, ini boleh dibilang sebagai sekretarisnya. Jadi yang paling dekat dengan Mbah Wahid Hasyim. Sehingga 4 tahun ketika Kiai Wahid Hasyim meninggal, beliau menulis sebuah biografi yang sangat lengkap dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliaunya digelari ensiklopedi berjalan karena begitu luas ilmunya, dan gelar salah satu namanya di sini dikasih nama Aceh, itu gelar dari Bung Karno karena luasnya ilmunya. Jadi siapakah beliau? Beliau Profesor Doktor titik-titik, belakangnya adalah Aceh. Iya. Nggih, leres. Nah, ini tidak salah, ini bener. Monggo. Jenengan kok pirsa orang Aceh? Oh, betul. Nggih. Jadi betul. Jadi jawabannya adalah Profesor Doktor Abu Bakar Aceh. Itu menarik. Kalau jenengan senang baca buku, itu beliau penulis berbagai macam sejarah. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, sejarah masjid, sejarah Ka'bah, banyak sejarah yang luar biasa. Termasuk ketika 4 tahun ya Mbah Wahid Hasyim meninggal, itu beliau menulis dengan sangat teliti, sangat detail sekali biografi dari Mbah Wahid Hasyim. Makatan mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah semakin lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Ya Rabb, karuniakan untuk semua yang hadir di majlis yang mubarak ini, juga keluarga kami, santri kami, dimanapun mereka berada, karuniakan sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Qawiyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah ya Hadi ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridha, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.